La yanfa. Baik, kita lanjutkan kemarin di bab tasbih. Ya, qadarullah lupa anak kalau tasbihnya belum selesai. Jadi belum disiapin ini. Tapi coba kita baca. Kemarin tasbih kan ada rukunnya 4 ya. Misalnya pada ucapan antum Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seperti apa beliau? Kalau mau tasbih ya. Seperti lautan. Maka bahri dalam masalah apa? Fil ilmi tadi ya. Ibnu Abbas seperti lautan dalam perkara ilmu. Ini disebut apa? Al-musyabbah. Musyabbah bih. Musyabbah. Kafnya ada tuh tasbih. Al-bahr di sini al-musyabbah bihi. Al-ilm fil di sini wajhus syabah. Ini rukun dari tasbih. Ada musyabbah, ini yang diserupakan. Kemudian alat penyerupaannya pakai huruf kaf atau mislu atau syabahu atau ka'anna. Kemudian ada musyabbah bi yang diserupakan dengan dia. Nah, ini objek yang diserupainya. Kemudian ada fil ilmi ada wajhus syabah. Apa sisi keserupaannya? Kemarin dijelaskan bahwasanya yang rukun benar-benar rukun maksudnya nggak boleh ditinggalkan adalah al-musyabbah dengan al-musyabbah bi. Jadi kalimat yang paling pendek adalah antum langsung katakan Ibnu Abbas huwal atau enggak pakai huwa aja Ibnu atau kan ini langsung nakir aja Ibnu Abbasin bahrun. Ibnu Abbas adalah lautan. Nah, kalau seperti ini maka maknanya paling dalam secara tasbih karena tidak ada alat penyerupaan. Itu beda dengan ucapan antum kamu seperti bulan dengan ucapan kamu adalah bulan. Tentu lebih kuat tanpa kata seperti. Begitupun tanpa wajh syabah. Di situ Ibnu Abbas diserupakan dengan lautan dan enggak disebutkan kenapanya. Berarti mujmal, lebih umum ya. Ibnu Abbas adalah lautan. Nah, terakhir kemarin kita bahas masalah ini tasbih yang paling normal. Sekarang kita masuk di halaman 58. Kata penulis anwa'ut tasbih. Benar enggak di situ? Nah, jenis-jenis tasbih. Yang pertama tasbihut tamtsil. Tasbih tamtsil. Ini enggak usah diterjemahkan ya. Di definisinya aja kita lihat apa itu tasbih tamtsil. Kata penulis wa huwa dia adalah maka wajhus syabahi apa-apa yang wajhus syabahnya fihi padanya muntaza'an diambil min muta'addidin dari banyak kata. Jadi antum enggak tasbih musyabbah bi dengan musyabbahnya atau al musyabbah dengan musyabbah binya enggak satu kata enggak per kata. Kalau ini kan Ibnu Abbas laut. Nah, nanti perkara yang diserupakan adalah hal yang dari satu kalimat maknanya. Nanti dicontohkan lebih jelas. Awil khuluq afwan. Ka qauli Basyar sebagaimana ucapan Basyar, ini salah satu penyair. Beliau mengucapkan ka'anna musaran naqi fawqa ru'usina. Seolah-olah. Nah, ini ada tasbihnya di depan. Musara an-naqi debu terbang. Terbangnya debu. Musara ini terbang bertaburan. An-naqi debu fawqa ru'usina di atas kepala kami. Wa asyafana dan juga pedang-pedang kami. Lihat di sini yang diserupakan pedang-pedang di atas kepala kami dan juga debu-debu di atas kepala. Lihat. Banyak. Diserupakan dengan apa? Lailun tahawa kawakibuhu. Seperti malam yang jatuh bintang-bintangnya. Antum enggak bisa bilang musyabbahnya yang mana? Musarun enggak bisa. Atau an-naqi enggak bisa. Atau asyafana enggak bisa.
Karena justru musyabbahnya tiga-tiganya. Satu kalimat itu. Musarun naqi fawqa ru'usina wa asyafana. Itu musyabbahnya. Kemudian mana musyabbabi? Lailun tahawa kawakibuhu. Malam yang berjatuhan bintang-bintangnya. Jadi beliau mentasbih keadaan perang, yang mana kalau perang itu mengkilat-kilat kan pedang, terus debunya berterbangan seperti malam hari, ditasbih sama dia dengan keadaan malam yang berjatuhan bintang-bintangnya. Paham gak? Gak bisa antum tarik satu persatu nih. Kata naqi musyabbah dengan musyabbabinya yang mana gak bisa. Tapi satu kesatuan. Nah ini disebut tasbihut tamsil. Tasbih tapi tamsil. Tamsil yang maknanya itu. Ya, dia musyabbah dan musyabbah binya satu kesatuan berupa satu kalimat. Maknanya yang diambil, yang ditasbih. Wal musyabbah huna, si musyabbah di sini, wal musyabbah bihi, dan si musyabbah bihinya murakkaban. Tuh, tersusun. Jadi bukan dari satu kata. Wa wajhu syabah, dan sisi kesamaannya ibaratun an hayati muntaza'atin, adalah ungkapan dari keadaan muntazah yang diambil min umurin muta'addidatin, dari perkara yang banyak. Tadi ya, wajh syabahnya diambil dari perkara yang banyak, bukan cuma satu kata. Tasawurin ajroman laimatan mutafarriqatan tatasaqatu fi jawani bi syai'in mudlim, yaitu benda yang lami'ah bercahaya, mutafarriqah berserakan, tatasaqat berjatuhan, fi jawani bi syai'in mudlim, di tempat yang gelap. Ya intinya dia mau menjelaskan bahwasanya keadaan perang yang mana debunya berterbangan seperti malam hari, kemudian kilau-kilauan pedang berada di atas kepala, itu diserupakan dengan malam yang berjatuhan bintang-bintangnya. Gak bisa ditarik satu ke satu, ya gak bisa ditarik Ibnu Abbas dengan bahrun. Itu satu isim dengan satu isim. Ini tasbihut tamsil. Yang kedua, fa'in lam di situ masih ada kata fa'in lam yakun kadzalik. Kalau tasbihnya nggak seperti itu, falaysa bitamsilin, maka dia bukan tasbih tamsil. Berarti tasbih yang mufrad ya, satu kata satu kata. Yang kedua, at-tasbihud dimni. Tasbih yang dimni ini kalau mau diterjemahkan terselubung. Nah, ini tasbihnya tanpa rukun-rukun tasbih. Enggak ada musyabbabi, enggak ada musyabbabihi, enggak ada adatut tasbih, enggak ada juga syabahul al-wajh. Maksudnya wajhus syabah. Dia enggak tersusun sebagaimana harusnya. Perhatikan kata penulis. Man yahun, barang siapa yang terbiasa hina, yashulil hawanu alaihi, maka dia akan terbiasa menjalani hidup yang rendah. Mali jurhin bimayyitin ilamun, tidaklah luka memberikan rasa sakit kepada mayit. Lihat, enggak ada tasbih di situ sama sekali. Cuman antum di ini lagi mentasbih keadaan orang yang biasa hina, yang biasa menghinakan diri. Ditasbih dengan mayit yang dikasih luka. Ada rasanya enggak? Enggak ada. Nah, maka orang yang memang sudah biasa menghinakan diri, maka dia terbiasa melakukan hal-hal yang rendah. Sebagaimana sebagaimana mayit yang diberi luka. Di sini enggak ada tasbih. Lihat, man yahun yashulil hawanu alaihi. Siapa yang hina maka terbiasa dia akan mengalami kerendahan, kehinaan. Mali jurhin bimayyitin ilamu. Tidak ada luka yang melukai mayit. Orang yang biasa hina maka dia memang akan terbiasa dengan kerendahan. Dan tidak ada luka yang menyakiti mayit. Ada huruf kaf di situ? Enggak ada. Enggak jelas apa tasbihnya. Cuman antum di sini lagi mentasbih keadaan orang yang biasa hina dengan mayit yang dilukai. Contoh ayat ghibah. Kalau enggak salah termasuk ke bab ini. Siapa yang ingat salah satu katanya di ayat yang ghibah? Lahma akhi, ada lahma akhinya kan? Benar gak? Daging saudaranya, benar gak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi sebagian dari kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Nih, wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan menggibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum. Sukakah kalian an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu? Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Maka sungguh Pak, kalian tidak akan menyukainya. Apa yang ditasbih di sini? Hah? Jangan gibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apakah kalian suka salah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian pasti tidak akan suka. Apa yang ditasbih di sini? Makan bangkai dengan gibah. Tapi enggak ada musyabbabi, al-musyabbabihinya, ada tu tasbih wa syabah. Kalimatnya benar-benar enggak tersusun kayak rukun-rukun ini. Habis musyabbah terus ada tu tasbih, musyabbabihi wa syabah. Dia benar-benar ngacak aja. Cuman antum ngeh bahwasanya ini Allah lagi menyerupakan orang yang bergibah. Gibah itu apa? Menceritakan keburukan orang yang dia enggak suka kalau didengar, dan itu kenyataannya. Ya, Allah menyerupakan keadaan tersebut dengan orang yang memakan saudaranya dalam keadaan bangkai. Tapi nggak dikatakan al-ghibah ka'akli lahmi akhihi. Nggak dikatakan seperti itu. Nggak dikatakan gibah itu seperti makan daging saudaranya dalam keadaan. Nggak dikatakan seperti itu. Cuma ada terselubung makna itu. Nah, itulah dia disebut tasbihud dimni. Tasbih yang terselubung, tidak pakai rukun. Cuma antum nggak ketika baca, oh ini Allah lagi mentasbih gibah dengan memakan daging saudara sendiri. Tentu nanti ada gibah yang diperbolehkan ya. Gibah yang ada maslahat seperti gibahnya para ahlul hadis, al-jarh wa ta'dil. Kan mereka kan saling mengatakan fulan kadzab. Nah, itu sudah dibahas di kitab Marhaban. Itu memang boleh karena dalam rangka menjaga hadis Rasulullah SAW. Itu mau nggak mau kayak gitu. Gibah di persidangan, nggak mungkin antum ketika hakim tanya, kenapa kamu mau ceraikan istrimu misalnya, naudzubillah. Terus kita bilang nggak mau gibah misalnya. Nah, itu harus diungkapkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, pokoknya kalau ada maslahat boleh gibah. Yang ketiga, at-tasbihul maqlub. Tasbih tapi terbalik. Nah, ini gampang lah. Benar nggak? Oh, belum ya? Faqad syabbah. Oh, itu belum ya? Oh ya, tasbih dimninya. Kata penulis menjelaskan apa tadi? Syair tadi. Yang orang yang biasa hina seperti mayit yang dilukain. Faqad syabbaha. Beliau penyair menyerupakan, mentasbih. Man ta'awwada 'alal hawan, orang yang biasa hina, wa shara la yata'allamu bil mayyiti alladhi yata'allamu minal jarh. Maka dia seperti mayit yang tidak terlukai dengan luka. Maksudnya enggak sakit dengan luka. Lakinnahu lam yasuk, akan tetapi kalimat ini tidak dibentuk. Zalika, hal tersebut fi suratin min suwari tasbih. Enggak dibentuk dengan rukun-rukun tasbih tadi, al-ma'rufah yang dikenal. Musyabbah, ada tasbih, musyabbabihi, wajh syabah. Enggak ada gituannya. Bal ja'ala dzalika mudammanan, tapi kalimat ini dijadikan tasbihnya itu mudammanan, terselubung. Dipahami insyaallah. Dimni, terselubung. Poin ketiga. Kata penulis poin ketiga, at-tasbihul maqlub, tasbih yang terbalik. Nah, tasbih terbalik. Ini gampang insyaallah. Ini tinggal antum jadikan musyabbah dengan musyabbabinya terbalik. Idza akasal mutakallim tarafai tasbih summiya maqluban. Jika si pembicara membalikkan tarafai tasbih, dua ujung tasbih. Dua ujung tasbih ini musyabbah dengan musyabbabi. Summiya maqluban, maka dia disebut maqluban terbalik. Kaqaulika al-badru ka Muhammadin. Apa artinya? Badar seperti Muhammad. Tentu ini kalimat normalnya apa? Muhammadun ka badrin. Muhammad seperti rembulan. Ya, tapi dibalik sama dia. Wa qaulu syair, dan perkataan syair. Wa badas sabahu ka'anna gharratahu wajhul khalifati. Subuh itu muncul seakan-akan dia itu keindahan wajahnya khalifah.
hina yumtadahu, tatkala dia dipuji. Jadi beliau mentasbih indahnya subuh dengan wajahnya khalifah ketika dipuji. Ini tentu syair-syair rayuan kepada khalifah. Ya, nah ini kan harusnya ditasbih apa? Wajahmu wahai khalifah mirip indahnya subuh. Tapi dibalik sama dia, wajahnya subuh seperti indahnya subuh seperti wajahnya khalifah ketika dipuji. Sama kayak kalam yang terkenal di kalangan ahlul fikih, mereka mengatakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Apa artinya? Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf, lah. Itu khobar mubtada tuh. Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Siapa Abu Yusuf? Bukan. Ini lagi ditasbih nih. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya 2 murid yang terkenal, Abu Yusuf sama Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani ini yang nanti debat sama Imam Syafi'i. Nanti dia belajar sama Imam Syafi'i, belajar sama dia. Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah enggak ketemu. Mereka sering mengatakan Abu Yusuf itu Abu Hanifah. Abu Hanifah Abu Yusuf, terbalik kan? Abu Hanifah itu adalah Abu Yusuf. Sebenarnya kalimat ini terbalik. Ya masa dia mentasbih guru dengan murid? Itu kan kalimat sebenarnya Abu Yusuf ka Abi Hanifah. Abu Yusuf tuh modelannya, keilmuannya seperti keilmuan Abu Hanifah. Cuma kafnya dibuang jadi Abu Yusuf Abu Hanifah. Cuman para ahli fikih sering mengatakan untuk agak berlebih-lebihan dalam memuji Abu Yusuf, dia mengatakannya Abu Hanifah Abu Yusuf. Ya, sama kayak antum ngomong, kok muka ente mirip banget sama anak ente. Ini kan terbalik sebenarnya. Sebenarnya anak gue mirip gue gitu kan. Misalkan bercandaannya orang kita gitu. Justru anak saya yang mirip sama saya. Tapi itu mungkin mubalaghah, berlebihan. Saking miripnya tuh anak sama antum. Maka dibalik tasbihnya. Kata penulis wa huwa naun minal balaghah tuh. Nih tasbih yang terbalik ini di antara jenis dari balaghah, lebay. Tarifun, yang menarik. Yufdi ila darbi minal mubalaghatil maqbulati. Yang yufdi mengantarkan kepada darb, salah satu jenis minal mubalaghati, dari kelebayan al maqbulati yang diterima. Afwan, balaghah di belakang, yang di depan bukan lebay berarti. Ini di antara jenis dari ilmu balaghah yang menarik, yang dia mengantarkan kepada darbin minal mubalaghati, sejenis kelebayan al maqbulati yang diterima sama orang Arab tentunya. Kemudian kita habisin ya. Waqad yushabbahu syai'un wahidun bi syai'aini. Terkadang benda atau musyabbah ditasbih dengan 2 hal, fa'aktsar atau bahkan lebih. Jadi ada satu musyabbah, tasbihnya musyabbah bihi. Tasbihnya musyabbah bihinya 2 benda atau lebih. Kaqauli, sebagaimana sabda perkataan seorang penyair, sudghul habibi wa hali, pelipisnya tercintaku, ya ini maksudnya kekasihku, dan hali, dan keadaanku, kilahuma, keduanya, ini kan 2 nih. Tapi lihat musyabbahnya, kallayali, seperti malam-malam, seperti kumpulan malam-malam. Mana musyabbahnya? Sudghul habib sama hali, 2. Musyabbah bihnya layali, 2 benda diserupakan dengan 1 benda. Lanjut, agradut tasbih, tujuan-tujuan tasbih. Al-gharadu minat tasbih, tujuan dari tasbih, yaudu, kembali, fil ghalibi, kebanyakannya, ilal musyabbah, kepada si musyabbahnya. Imma li bayani imkanihi, di antara tujuan tasbih kalau antum renungi apa misalnya? Seperti ucapan Ibnu Abbas, Bahrun, Muhammad kal badr, atau ngomong sama intri anti kal qamari. Kira-kira tujuan tasbih itu apa? Kalau yang antum tangkap? Memuji. Sebaliknya juga bisa aja tasbih mencela. Ya, atau ya kalau memisahkan ya memang itu tasbih. Maksudnya tujuannya apa? Tujuan antum pakai bisa nyindir ya, mencela juga ya. Nah, di sini lihat poin-poinnya yang dikasih penulis. Imma li bayani imkanihi, menjelaskan kemungkinan terjadinya. Kama fit tasbih dimni, sebagaimana di tasbih dimni tadi.
Wallahu alam. Di contohnya kayaknya si man yahun. Di situ ada footnote angka 1 kan? Nah, coba kita lihat. Sabaqat tamsil lahu qabla qalilin. Telah berlalu tasbih tamsil. Kok di sini malah dimni? Tapi footnote-nya tamsil. Mana yang sebenarnya libayan imkanihi? Itu aja yang bawah tuh. Kata penulis ka qauli Abi Thayyib, sebagaimana perkataan Abu Thayyib. Abu Thayyib ini salah satu penyair. Nah, ini menjelaskan mungkin terjadinya sesuatu musyabbah dengan musyabbah. Fa in tafuqil anam, jika engkau melampaui orang lain atau manusia yang lain, wa anta minhum, tapi ingat kali engkau tuh masih bagian dari manusia gitu loh. Enggak, di footnote ada footnote. Nah, karena Anda enggak tahu nih, di situ footnote, di situ kama fit tasbih dimni. Tapi footnote-nya sabaqat tamsil. Tasbih tamsil. Jadi enggak tahu arahnya kemana. Kita lihat aja syair yang dibawain baru nih. Kata penulis, fa in tafuqil anama wa anta minhum. Kalaulah engkau melampaui orang lain, maka ingatlah engkau tetap mereka. Manusia, maksudnya manusia. Sehebat-hebatnya engkau tetap manusia. Fa innal miska ba'du damil Ghazali. Karena sesungguhnya misek, tahu misek ya? Misek. Kasturi. Sesungguhnya oh iya, ada tukang minyak wangi sini. Ya. Nih gini, dia menjelaskan bahwasanya manusia itu bisa saling melampaui walaupun sama-sama manusia gitu loh. Apa tasbih yang dia sebut sebagai menguatkan kemungkinan terjadinya hal tersebut, yakni manusia bisa saling melampaui walaupun sama-sama manusia? Kata beliau, fa innal miska ba'du damil ghazal. Karena misik itu juga dulunya adalah darah ghazal. Apa ghazal? Rusa. Jadi misik tuh yang antum pakai buat minyak wangi yang beneran ya, itu darah rusa. Darah haidnya ya? Masa sih? Tuh, lihat. Ini kan hal yang menghinakan. Tapi dia jadi misek. Paham nggak? Sebagaimana hal tersebut bisa terjadi, manusia walaupun sama-sama manusia, bisa ada yang melampaui yang lain. Tapi tetap nggak keluar dari sifat kemanusiaan ya. Nggak mungkin punya sifat ilahiyah misalnya, lalu disembah dan sebagainya. Maksudnya potensi lah. Tadi darahnya rusak, tahu-tahu ada yang sebagian jadi kasturi. Sebagaimana manusia, walaupun dia sama dengan manusia yang lain, ada beberapa yang punya potensi lebih. Nah, ini libayani imkani, menjelaskan kemungkinan terjadinya. Yang kedua, wa imma libayani halihi. Kadang-kadang juga menjelaskan halnya, hayahnya. Kayak gimana sih dia gitu ya. Kaqaulin Nabi go, sebagaimana ucapan An-Nabi go, fa innaki, ini kayaknya ki nih. Kayaknya ngerayu perempuan nih. Fa innaki syamsun wal muluku kawakibu. Sesungguhnya enggak. Ini ngerayu raja lagi nih. Fa innaka syamsun, engkau itu seperti matahari atau engkau itu matahari. Wal muluku kawakib, dan raja-raja yang lain itu bintang-bintang. Ya. Idza tolakta, jika engkau sudah nongol, yakni matahari. Ada harokatnya? Oh, ayo. Berarti failnya buat Samsung ya. Jazakallahu khairan. Idza tola'at lam yabadu. Tadi di atas ada yang salah baca enggak nah? Fa innaka. Kabaki. Kaya. Hah? Enggak ada harokatnya enggak? Enggak ada ya. Di sini juga enggak ada. Fa innaka syamsun wal muluku kawakib. Sesungguhnya engkau itu matahari dan raja-raja yang lain adalah bintang. Idza tola'at, jika matahari sudah terbit, lam yabadu minhunna kawakib, maka bintang enggak akan kelihatan. Nah, ini bisa nih buat ngerayu istri nih. Kalau Ustaz Nuzul pernah bawain syair ini tapi buat istri, buat perempuan. Engkau itu seperti matahari, perempuan lain seperti bintang. Kalau engkau sudah ada di hadapanku, maka bintang-bintang menghilang. Paham maksudnya? Ya, maksudnya nggak kelihatan lah. Bukan tertutup lagi. Kalau ada matahari nggak mungkin ada bintang. Nah, kalau dia udah nongol tuh siang kan? Berarti kan nggak mungkin malam. Nah, ini untuk memuji perempuan bisa nih. Boleh antum coba ntar. Ya, kalau kamu sudah nongol, maka nggak ada perempuan lain. Kecuali 3 ya. Kecuali ada 3 bintang lagi.
Kemudian faqad arada an yubayyina halal mamduh. Kadang-kadang juga enggak. Ini menjelaskan tasbih tadi. Ini afwan ya, afwan sekali lagi ya. Ana minta maaf nih karena enggak nyiapin ini nih. Tadi ana nyiapin yang majas. Jadi nebak-nebak. Faqad arada an yubayyina halal mamduh. Sungguh si penyair ini menjelaskan halnya si yang dipuji. Wa huwal musyabbah, yaitu musyabbah berarti antanya fa innaka ma'al muluki bersama dengan para raja bi annahu la zuhura lahum ma'hu, bahwasanya dia apa tadi intinya kalau dia sudah nampak maka yang lain enggak ada yang tampak, sebagaimana bintang dengan sebagaimana bulan matahari dengan bintang. Yang lain di antara tujuan tasbih wa imma litazinihi. Nah, ini untuk tazin apa? Zina apa sih? Menghias. Katasbihil aswad, sebagaimana antum mentasbih warna hitam bimuqlatit dhabi dengan bola matanya rusa atau antelop di sini dhabi. Ya. Mentasbih warna hitam dengan bola mata ini hewan. Ya mungkin ini hewan bola matanya hitamnya luar biasa. Jadi ditasbih seperti itu. Indah. Au takbihu, atau untuk mentakbih, mencela. Nah, seperti ucapan antum yadhaku kal kirdi. Dia tertawa seperti mana kirodatan khasiin, monyet, ya. Dia tertawa seperti monyet. Dan ini kan tentu bukan pujian ya. Masya Allah tertawa antum seperti monyet kan nggak mungkin. Mencela ini. Au taudihu suratihi, atau untuk memuadihkan, menjelaskan surah bentuknya. Hinama sebagai tatkala tusyabbihu majhulan bimaklum, engkau mentasbih hal yang tidak diketahui dengan hal yang sudah diketahui. Kaqaulika, seperti ucapan antum liman la ya'rifun namira. Seperti antum mentasbih kepada orang yang enggak tahu macan. Macan itu apa sih? Kemudian antum katakan an-namiru kal qitti. Macan seperti kucing. Ya, tentunya ini tasbih ya, enggak mungkin sama persis. Cuma untuk menggambarkan aja, menggambarkan kalau untuk orang yang benar-benar enggak pernah ngeliat macan ya. Macan tuh kayak kucing. Cuma gede aja gitu. Ya, kucing ini, kucing 1000 cc. Kalau di sosmed ya, kucing tapi 1000 cc dia. Wallahu a'lam. Nah, ini bab tasbih. Nanti setelah ini kan bab majas. Bab majas nanti sangat ada kaitannya dengan yang di papan tulis nih. Ya, bab majas kemarin Anda sudah jelaskan kan? Mana tadi ini? Apa namanya? Tisu. Bagian dulu dah, istilahnya dah. Bang Jarod, Bang Jarod, ST-nya. Udah. Perhatikan. Ini kan tasbih tadi minimalnya ada musyabbah dengan musyabbah bihi. Seperti ucapan Ibnu Abbas bahrun. Ibnu Abbas adalah lautan. Ini kan kalimat tasbih menyerupakan sesuatu. Kalau antum hapus si musyabbah, disisain musyabbah bihi. Nah, ini kan berarti isti'arah, peminjaman kata. Atau minjem kata bahrun untuk Ibnu Abbas. Coba kali ini Ibnu Abbas sudah antum ucapkan, terus antum bikin kalimat baru. Misalnya antum katakan, misalnya perawi hadis mengatakan, nah ini yang disebut majas. Misalnya antum seorang ulama mengatakan, Al-lamani al-bahru at-tafsir. Misalnya, lautan tersebut mengajarkanku ilmu tafsir. Dia minjem kata bahr buat Ibnu Abbas. Nah, ini nanti majas isti'arah. Nanti majas ada majas ada dua. Ini nanti disebut majas isti'arah. Istiarah artinya minjam. Ini majas istiarah ini yang kaitan antara si majas dengan makna aslinya adalah al-musyabah. Masih bab yang baru kita bahas tadi.
Nanti ada satu lagi majas yang lain ini ntar pekan majas yang tidak pakai musyabah. Nanti majas yang satu lagi. Majas mursal namanya. Nah, jadi pemahaman antum terhadap tasbih membantu antum nanti mempelajari majas yang isti'arah. Ya. Al-bahru di sini adalah peminjaman makna dari Ibnu Abbas. Yang seandainya antum hafal dari kalimatnya Ibnu Abbas al-Bahri. Ya, ini banyak di Quran nanti. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Itu zulumat sama nur sama-sama majas isti'arah dari kata dolalah sama hidayah. Zulumat buat dolalah, nur buat hidayah. Cuman kan enggak diucapkan an-nuru kal hidayah. Al-hidayah kan nur. Enggak diucapkan seperti itu. Langsung dihilangkan musabbahnya, sisain musabbabi dipakai ke kalimat lain. Nah, ini majas isti'arah. Wallahu a'lam.